Konten ini akan men-trigger para fanboy EV, yang mana sekarang lagi ramai dibahas fanboy-fanboynya EV, terutama Mochin EV, itu galak-galak ya ternyata. Nih, yes, hari ini kami sudah bersama Suzuki Fronx, di mana konten kali ini bukan membahas kelengkapannya, fiturnya, atau segala macamnya ya. Kami udah pernah bahas di video-video kami sebelumnya, di channel lama juga udah pernah bahas. Ini mobil yang menurut kami awal dari kecanggihan mobil-mobil Suzuki lainnya lah ya, udah punya ADAS, sistem mild hybrid terbaru, dan lain-lainnya. Menurut kami ini bisa menjadi penantang serius di kelasnya dan terbukti menjadi salah satu tulang punggung Suzuki per sekarang ini. Nah, pada video kali ini kami ingin membahas konten kami sebelumnya yang mana yang ini, dimana kami bilang unpopular fact, fakta yang tidak populer, dimana ternyata mobil bensin kalau bisa tembus di atas 25 km per liter itu ternyata running cost-nya bisa lebih terjangkau daripada EV. What? Apakah iya? So, stay tune terus di video kali ini. Oke, sebelum kami mulai, kami akan membahas dulu spesifikasi Suzuki Fronx ini ya. Suzuki Fronx ini mau dibilang full hybrid juga enggak, dia hanya mild hybrid. Dia menggunakan mesin terbaru Suzuki ya, K15C 1500cc, terutama yang varian SGX yang kami review ini. Dia 1500cc dengan tenaga 103,7 PS dengan torsi 137 Nm. Dia ada tambahan motor listrik bernama ISG, di mana ISG-nya ini kayak ada tambahan sekitar 3 horsepower untuk menokong mobilnya berjalan dari 0 ke 40 km per jam biasanya. Jadi membantu supaya nggak berat beban mesinnya sehingga bisa lebih efisien. Tenaganya dialirkan ke roda depan. Untuk varian otomatisnya di 6 percepatan gitu. Nah, varian SGX juga sudah dilengkapi dengan ADAS yang sudah support forward collision mitigation, adaptive cruise control, lane keeping assist, blind spot monitoring, cross traffic alert gitu ya, lane keeping assist, lane centering assist. Jadi semua sudah ada, jadi lengkap banget, dan beepingnya juga halus banget. Kelengkapan di interior juga misalnya layar head unit yang besar ya, 9 inci dengan Apple CarPlay Android Auto, head up display, speedometer yang sudah ada digital MID, dan bahkan bisa menampilkan arah tujuan kita kalau kita connect ke Android Auto, dan juga bisa mengasih tahu kita kalau misalnya bensinnya udah habis, bisa dikasih tahu pom bensin terdekat kemana. Oke, enough talking about itu ya. Desainnya juga ya udahlah, kita udah pada tahu, kepraktisan juga udah pada tahu. Kita buktiin mobil ini akan dites secara full to full, mengelilingi jalanan, dan kita lihat hasilnya berapa. Siapkan untuk bisa mengetes secara sendiri full to full dari mobil ini. Tapi dengan syarat pengetesan semuanya diisi bensinnya, terus nanti kita berjalan 100 km dan AC wajib nyala baik depan maupun belakang. Di depan 2 fan dengan suhu 20 derajat, di belakang di fan-nya juga dengan 2 fan-nya. Nah, jadi seberapa irit mobil Suzuki Fronx yang katanya kalian ini setengah hybrid atau fake hybrid? Nah, kita tes aja yuk, mobil ini bisa irit apa enggak. Oke, kita dari tadi udah uji efisiensi full to full, kita dites, dan tempat pengetesannya sangat luar biasa, struggle banget ya. Kita lewatin macetnya Paster, lewat tol, dan nanjak-nanjak di Jatinangor seperti ini. Dengan kondisi tadi diisi di depan kita langsung, dan harus nyalain AC 2 kondisinya ya. Jadi AC nyala depan belakang, double blower, dengan masing-masing fan-nya 2. Yang depan temperaturnya di 20, dan idling start stop semua wajib nyala gitu ya. Jadi bener-bener pengetesan kali ini lebih real dibandingkan dengan pengetesan lainnya yang biasa kita dibolehkan untuk tidak pakai AC dan segala macam. Jadi kondisinya benar-benar real. Tadi sempat tembus di 26 km per liter. Nah, kita akan lihat nanti di akhir seperti apa, karena habis ini kita akan gantian sama Mas Rockford yang nyetir untuk menguji seberapa efisien mobil ini. Let's go. Nah, akhirnya setelah menyelesaikan perjalanan dari Paster ke Jatinangor, nanjak-nanjak kayak di Jatinangornya ya, terus lalu masuk tol baru, terus kembali ke daerah Paster,
Dan selesai di Kaca Cafe, total kami berjalan sejauh 110 km. Dan oleh tim Suzuki kami diisi ulang bensinnya, total menghabiskan 3,68 liter saja. Jadi kalau secara full to full, kami bisa menghasilkan 29,89 km per liter secara full to full dengan kondisi AC full nyala, 2 fan, derajatnya 20 derajat dan di belakang juga AC-nya nyala. Gimana? Irit gak nih? Tulis kolom komentar. Yes, menarik banget ya. Tembus 29,89 km per liter full to full loh ya. Dengan kondisi mobilnya ada 4 orang dan AC-nya harus nyala, wajib karena distikerin sama pihak Suzuki-nya. Dia akan membuktikan bahwa mobil bensin bisa lebih terjangkau running cost-nya dibandingkan dengan mobil EV kalau efisiensi bisa di atas 25 km per liter. Yes, kita bikin hitungannya. Kebetulan sebelum video ini tayang, kami juga baru aja mengetes Jayco J5 yang mana harganya sama si Suzuki Fronx ini agak mirip-mirip. Jadi kalau misalnya para CVTs yang tinggalnya masih di daerah urban, yang belum tersentuh dengan SPKLU gitu ya, belum juga terlalu mendapat benefit dari bebas ganjil genap yang ada di kota Jakarta terutama, apakah baiknya mengambil EV atau tetap ambil mobil bensin tapi yang bisa irit banget? Ya, contoh yang lagi kami bahas ini adalah Suzuki Fronx gitu ya. Nah, kalau kami sudah hitung-hitung, misalnya sebulan 1.200 aja kalian berjalan selama 1 bulan, itu si Suzuki Fronx, karena oktan minumnya Suzuki Fronx itu masih bisa meminum Pertalite, dia hanya butuh sekitar 400.000 saja, jalan 1.200 km. Jadi sebulan kalian hanya harus bayar 400.000 saja. Dan pun kalau kalian misalnya naik sedikit lah ke Pertamax gitu ya, biar lebih performanya juga lebih bagus gitu ya, dia hanya butuh 493.000 saja untuk berjalan 1.200 km. Nah, bagaimana dengan Jayco J5 EV yang harganya mirip-mirip nih sama dia yang varian tertingginya, dari varian bawahnya juga udah mirip gitu ya. Apakah lebih worth it Jayco J5 EV? Ternyata tidak. Apalagi ya kalau kalian ngisi listriknya full terus di SPKLU. Jadi bukan di rumah. Kalau di rumah sih memang 1.699, kesannya jadi mirip-mirip harganya. EV-nya nggak terlalu signifikan jauh, lebih terjangkau sih dari si bensinnya. Cuma kalau kalian sering ngisinya di SPKLU, since-nya, apalagi kalau kalian ingat Jayco J5 harga segitu itu belum termasuk dengan home charging di rumah. Yes, jadi mostly kalian harus nambah lagi or harus ngecas di SPKLU. Jadi ujungnya hitung-hitungannya justru lebih terjangkau pakai Suzuki Fronx ini gitu. Nah, belum selesai situ, kami akan jajal akselerasi terlebih dahulu. Dan kita mau jajal akselerasi dari mobil ini. Kebetulan dia ini ya, ini biar real time kondisinya ya, real time kondisinya. Nih ya, kita rubah dia ke mode manual. Ini manual ya. Traction control kita matiin. Nih, kita udah matiin ya. Nih biar sama CVT sama-sama lihat ya. Jadi matiin. AC kita matiin, jadi ini full maksimal akselerasi dari si Suzuki Fronx. Oke. Ini kita sudah pakai GPS, berbasis GPS di sini stopwatchnya. Oke, kita udah set nih berbasis GPS di sini ya. Oke. Kita sudah sedang rem dan go. Wah, sayang sekali dia tidak seperti si Suzuki Grand Vitara ya, yang mana harus diganti secara manual. Ini dia upshift sendiri ke atas dan sudah 100. Oke, 120. 0 sampai 100 tuntas hanya dalam waktu 12,05 detik. Wow. Memang bukan yang terkencang sih. Di kelas ini ada yang bisa tembus 10 detik gitu ya. Dan ada yang bisa 11 detikan gitu. 12 detik itu yang cukup masih oke, 12,05. Kami merasa ya ini bahkan juga sedikit lebih cepat dibandingkan dengan Suzuki Grand Vitara yang mana di 13 detikan gitu ya. Jadi masih cukup oke, tapi kenapa kami agak sedikit menanyakan kenapa Suzuki tidak terlalu pede untuk membuat para reviewer untuk menjajal akselerasinya ya. Padahal masih oke lah, 12,05 kok. Oke lah. Oke, jadi deh kami udah buktikan bahwa memang kalau dibandingkan dengan EV, apalagi kalau kalian sering ngecasnya di luar SPKLU, pakai di SPKLU gitu ya,
Jelas mobil bensin yang bisa tembus di atas 25 km per liter, nggak perlu yang hybrid, nggak perlu yang PHEV, sudah bisa lebih terjangkau dibandingkan dengan EV. Jadi tapi di sini bukan untuk mengejek EV, cuma buat balikin lagi ke kebutuhan para civities. Jadi kalau misalnya tinggalnya di suburban, mengarahkan jangan terlalu FOMO atau memaksakan sekali untuk ganti ke EV. Cukup misalnya sesuaikan aja kebutuhan kalian. Kalau memang kebutuhannya tidak terlalu sering lewat jalan ganjil genap, terus juga di rumah belum ada home charging, dan ujungnya nanti akan sering ngecas di SPKLU, harusnya kalian mengconsider mobil bensin yang efisien aja, nggak perlu memaksakan untuk beli EV gitu ya. Tapi kalau memang sering lewat di jalanan ganjil genap dan terus juga di rumah, atau misalnya kalian rela bayar home charging gitu ya, terus memang karena sering lewat jalan ganjil genap dan sering memanfaatkan benefit yang didapatkan dari mobil-mobil EV, kami nyaranin tetap ambil EV aja. Oke, sekian aja review dari kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civic Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main juga ke Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.